Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kesempatan ini saya diberikan untuk menyampaikan sunatullah, ma'rifat bumi dan permaculture. Jadi memang awalnya permaculture kan sebetulnya dari Australia, dan waktu di Bumi Langit juga kita sempat membahas sebetulnya kalau dibawa di Indonesia seperti apa gitu. Nah, salah satu pengembangannya adalah ini sunatullah, ma'rifat bumi dan permaculture. Sebetulnya yang pengembangan ini itu dilakukannya oleh Mas Anam, bapaknya Ali. Jadi Mas Anam yang ngambil istilah ini sunatullah, ma'rifat bumi dan permaculture gitu. Karena pada akhirnya ternyata masing-masing orang waktu itu kita tuh berempat, jadi saya, Mas Anam, Pak Iskandar dan Bu Yanti, jadi punya ini masing-masing. Kalau sebetulnya kalau saya lebih larinya nanti ke ekoteologi, jadi ekologi dan teologi, jadi ilmu lingkungan dan Tuhan. Nah seperti itu. Jadi karena kesempatan ini saya diberikan bahan ini, maka ya saya coba untuk mengantarkannya. Jadi yang pertama itu sebenarnya apa sih sunatullah gitu. Kalau dilihat sebetulnya awalnya dari sini. Masih pada ingat tentang ini? Jadi jejaring makanan. Jadi kalau dulu kan kita ada pelajaran tentang rumput dimakan sama belalang, belalang dimakan sama burung, burung dimakan sama ular, ular dimakan sama elang, nah kayak gitu. Jadi sunatullah itu cerita tentang itu. Kalau di permaculture itu jadi tentang yang berlaku di alam. Jadi nanti ada produsen tingkat pertama gitu kan, nanti ada konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua gitu kan. Di situ kalau di situ primary dan secondary. Terus juga nanti ada bicara tentang ekosistem, di mana nanti ada lingkaran-lingkaran gitu kan, dari yang paling kecilnya kalau di sini sebutnya komunitas tanaman gitu kan. Nanti ada habitat yang lebih besar lagi ada ekosistem. Itu jadi ada bagian-bagiannya apa kayak gitu. Nah di sunatullah ini terus, nah selalu ada aliran energi jadinya. Yang namanya perputaran di ekosistem itu selalu ada aliran energi, di mana energi awalnya dari sinar matahari ditangkap oleh tanaman lewat daun, fotosintesis, kemudian jadi energi, nanti energinya dimakan, nanti ada nutrisi dan energi, di mana nanti ada energi yang lepas, panas yang lepas, nanti bicaranya tentang entropi lah, tentang loss energy. Jadi memang hukum utama yang ada di sunatullah itu adalah aliran informasi, energi dan materi. Jadi selalu ada itu yang berputar di alam itu, selalu ada itu. Kalau misalnya energi ya tadi yang dari sinar matahari. Kalau informasi itu nanti lainnya kalau di pelajaran biologinya nanti ke DNA gitu kan, ke apa yang ada di dalamnya, nutrisinya kayak gitu ya, informasi. Materi, kalau materi nanti ya bentuk yang dilihatnya oleh kita, atau apakah dia daun, batang, buah atau apa kayak gitu. Nah, bicara ekosistem juga selalu nanti dipisahkan, ada komponennya yang abiotik, tidak hidup, dan biotik, hidup. Di mana yang hidup ya tadi yang lingkaran yang awal, di mana ada tanaman, konsumen tingkat pertama ini, nanti ada yang terakhirnya selalu di paling bawah adalah yang menghancurkan, menguraikan ya, dekomposisi jadinya. Nah, baru nanti ke lingkaran yang di luar itu yang tidak hidup, biasanya nanti ke ada cuaca gitu kan, dimana nanti cuaca itu nanti ada suhu, ada sinar, intensitas sinar matahari, ada kelembaban kayak gitu. Jadi seperti itu. Lanjut, nah ini tadi yang cerita tentang ada yang energi yang hilang. Jadi kalau dulu juga di pelajaran fisika mungkin kita pelajari, jadi ada itu sinar matahari, jadi dimakannya berapa juz, energinya, yang hilangnya berapa juz, nah kayak gitu. Jadi itu gambarannya tentang sunatullah. Pelajaran SD lagi nih. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi peneliti sebetulnya, karena memang ya setiap hari berubah gitu. Nah dari situ jadi kita kenal, jadi bisa akhirnya pertumbuhannya jadi semakin ini, semakin baik, semakin hari gitu ya. Ini apa? Oh ini tentang biom. Karena tadi kan berhenti sampai di ekosistem ya, ini tentang biom.
jadikan sederhananya rumah. Jadi biom itu rumah, ketika ekosistem jadi rumah dan rumah buat. Karena memang udah menyertakan unsur yang abiotik kan, dimana kalau tadi masih bicara tentang biotik, ini udah abiotik. Kemudian ini kalau ini tentang biosfer, jadi lapisan-lapisan udara yang ada di atas bumi kita seperti apa, jadi kayak gitu. Jadi nanti kalau bahan ini mau di copy juga boleh, santai, jadi jangan takut, nggak usah tahu ketinggalan nulis. Jadi kayak gini kan, di bumi itu ada sistemnya biotik, biokimikal, hidrolika, dan semuanya itu muter, prosesnya selalu berputar kayak gitu. Jadi hanya ini pelajarannya tentang pengenalan bumi itu ini, air dari laut kena sinar matahari jadi awan, awan jadi hujan, hujan di gunung, nanti turun lagi terus, ini muter kayak gitu kan, muter semua sama kayak ini juga. Nutrisi yang dari ini, dari gunung ke bawah ke laut gitu kan. Jadi kalau kemarin juga sempat diskusi tentang ada namanya kan jadam yang sekarang lagi rame, yang metode dari Korea, cerita tentang bahwa kalau di mereka itu bikin fermentasi komposnya maunya bukan pakai gula. Kalau di kita kan pakai gula kan, pakai molasses. Kalau di sana mereka pakai air garam, air laut atau garam laut gitu ya. Jadi kenapa? Karena si garam laut ini secara mineral dia lengkap, dan ternyata memang karena Korea itu mengimpor gula, makanya mereka pakai bahan yang ada. Tapi saya juga jadi tertarik ketika oh iya ya, pantesan di nenek moyang kita itu malah lebih hebat, cerita bahwa asam di gunung dengan garam di laut ketemunya di Belanga katanya kan gitu. Apalagi kalau kebiasaan di beberapa daerah kita kan selalu ada yang namanya sambal. Sambal itu kan selalu gabungan dari bahan yang ada di gunung dan di laut disatukan. Nah si sambal ini sebetulnya nanti bisa jadi mol gitu, kayak gitu, karena dia lengkap secara nutrisi, secara bahan gitu, dia lengkap kayak gitu. Nah itu yang memang akhirnya bahwa apa? Kenapa kita harus memandang segala sesuatu harus utuh itu dari situ gitu. Karena memang ya itu semua berputar gitu, berputar. Sama ketika kita bicara ingin memperbaiki ekosistem laut, maka yang dibenahi harus dari atas. Nggak bisa gitu kita memperbaiki di ujung, karena di ujung. Karena semua kerusakan yang ada di darat itu masuk ke sungai, semua ke laut. Kayak gitu. Makanya kenapa jadi ada asam di laut kan, sehingga ada zona mati disebutnya. Belum lagi pulau plastik, sampah plastik kayak gitu kan. Jadi hal itu tuh memang ya berputar dan harus kita sering amati di alamnya kayak gitu. Jadi mengenal buminya sampai situ dulu, karena nanti akan nyambung juga ke pola. Kemudian juga nanti ada etika dan prinsip permaculture oleh Kang Riwi. Jadi nanti nyambung lebih banyak hal. Jadi saya hanya sampai itu kalau tentang mengenal buminya, karena memang yang utama dan ini tetap akan balik ke situ, ke sunatullah dan itu perputaran itu. Sekarang kita maksudnya ke permaculture, tapi sebelum saya menyimpulkan, nonton lagi dari ahlinya. Dia urutan cerita apa tentang, ada yang sudah punya gambaran apa sih permaculture? Jadi kalau dari katanya sebenarnya kan hanya permanen agriculture, di mana ujungnya hutan pangan. Jadi hutan pangan yang sangat beragam, yang setiap hari kita bisa panen, ada keberlimpahan, dan lingkaran energinya itu close loop istilahnya, makanya tertutup, lingkaran tertutup, jadi muter di situ terus semua. Nggak ada yang keluar, opennya yang keluar, memang dia yang bagus juga yang keluar, karena memang kadang sekarang kita kalau lihat pola pertanian yang sekarang itu, ketika yang keluar itu sudah mengandung bahan sintetik ke kebun orang lain, ke sungai, itu bahaya. Nah itu yang di permaculture sangat dicegah gitu ya. Makanya kenapa kalau permaculture selalu umumnya desainnya di akhir kebun adalah kolam paling besar gitu kan, aquaculture tadi, karena memang dia buat ditangkap lagi, dan kalau kemarau bisa jadi buat nyiram kayak gitu. Jadi selalu seperti itu polanya diputarnya kayak gitu. Jadi energinya terus muter, tapi kalaupun ada yang keluar ya memang sudah bersih. Makanya kenapa nanti juga ada kolam filternya juga gitu kan, kayak gitu. Selalu seperti itu. Jadi memang permanen agriculture, pengelolaan pertanian dan peternakan yang meningkatkan kualitas lahan, memberikan hasil tetap pendapatan dan tetap berkelanjutan. Jadi mengikuti sunatullah hingga ke masa depan, atau juga permanen perma dan culture
melestarikan, mendukung serta bersama dengan budaya dan lingkungan setempat. Jadi kita menyelaraskan dengan yang ada di sekitar agar tumbuh bersama dalam waktu yang bersamaan, bekerja dengan alam dan manusia serta belajar dari mereka, bukannya melawan atau bersaing dengan mereka. Jadi selalu menyelaraskan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya si permaculture sendiri itu dia mempelajari pola yang ada di lingkungan yang dia datangi. Kemudian dari pola itu dia akhirnya, oh desainnya seperti ini. Jadi seni mendesain juga, dimana si seni mendesainnya nanti harus tumbuh makin beragam, makin kompleks, sehingga nanti jadi hutan pangan. Nah kayak gitu, jadi konsepnya bertahap seperti itu. Jadi tadi juga sama, makanya kenapa kalau bicara tadi ada square foot gardening atau dari kecepatan kita menyiangi gulma itu, nah itu bertahap terus nyambung makin luas. Jadi kalau misalnya memang kita punya lahan luas, ya dari yang terdekat dari rumah dulu kita, nanti bicara zonasi, siapa zonasi? Oh, kami bilang itu yang bicara zonasi. Jadi nanti ada pembahasannya di zonasi, bahwa kenapa ada zonasi 0, 1, 2, 3 itu nanti kita bicara itu. Jadi dari yang terdekat, yang jauh-jauh. Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi ujungnya selalu food forest, hutan pangan. Jadi apa sih hutan pangan gitu kan? Produktif, forest ekosistem, jadi ekosistem hutan yang produktif, yang mimic, jadi mengikuti ya, menyerupai hutan yang alami, tapi tanamannya kebanyakan adalah edible, bisa dimakan, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan kita kayak gitu. Nah, biasanya dia akan selalu terdiri dari 7 layer gitu kan. Yang paling atasnya kan layer, ada understory, ada shrub, ada herb tadi, nanti lari ke ini. Makanya kesuksesi juga nyambung, kenapa dia ada prosesnya seperti itu, tahapan waktunya. Ada ground cover, ada vertikal, ada yang di bawah tanah kayak gitu. Jadi nanti lari juga ini tuh ke tumpang sarinya kayak apa, komunitas tanamannya kayak apa. Jadi memang di alam itu selalu lengkap. Makanya kenapa harus juga kita menanam itu beragam gitu, enggak satu jenis. Karena biar nanti saling melengkapi, saling menghidupi kayak gitu. Karena kalau misalnya hanya monokultur, maka ya ketergantungan nanti kita terhadap input. Karena kan kalau monokultur dia akan mengambil nutrisinya satu jenis tertentu dan mengeluarkannya satu jenis tertentu. Begitu dia ada tumpang sari, ada komunitas tanaman, maka itu saling isi. Yang satu narik apa, yang satu ngeluarin apa, nah itu nyambung kayak gitu. Belum nanti ditambah lagi dengan konsep ada namanya rotasi tanaman. Jadi tahun ini di blok ini, bedeng ini ditanamnya hanya kangkung, bayam dengan bunga matahari, nanti diputar berikutnya. Karena apa? Nanti ada konsep mencegah pertumbuhan si patogen, si penyakit yang ada di tanaman. Kalau dia terus di blok ini, maka dia akan makin kuat tumbuh si penyakit tanaman ini, sehingga ya hasilnya makin turun. Tapi begitu dia dipindah, siklus dia belum lengkap, potong, jadi dari nol lagi kayak gitu. Tapi si tanaman tetap bertahan. Jadi ada pola seperti itu konsepnya. Jadi kalau tadi kan tumpang sari komunitas build. Jadi kalau ini bicaranya ada bedeng, jadi kebun kayak gitu. Jadi kalau memang gitu di permaculture. Nah, terus juga biasanya kalau bicara tentang hutan pangan, awal yang ditanam pasti 95% itu adalah jenis tanaman yang untuk memperbaiki lahan, memperbaiki tanah, jadi support dia. Bukan yang produktif, bukan yang diambil hasilnya. Jadi di awalnya seperti itu, tapi nanti ujungnya jadi kebalikan gitu. Seiring waktu, jadi yang supportnya malah jadi tinggal 5% karena udah jadi ekosistem, udah lengkap, berputar sendiri. Yang 90% udah produktif, dimana ya kita udah berkelimpahan setiap hari panen tadi gitu. Jadi ya udah tinggal gini aja kalau udah jadi. Kalau awal pasti wah jadi ke depannya bagaimana? Jadi kalau bicara lagi dengan pertumbuhan kita juga sebagai manusia kan sama, ketika masih muda masih kuat gitu, pas ini pensiun ya udah tinggal panen kayak gitu. Kalau memang kita terlambat ya nanti anak cucu kita yang jadi menikmatinya kayak gitu. Jadi seperti itu, berputar selalu kayak gitu. Nah jadi kayak gini kan, ditanamnya biasanya legume gitu kan, dimana dia untuk jadi peneduh buat tanaman yang kita tanam, nanti dipotong, nitrogennya masuk ke tanah, diserap buat tanaman kita gitu kan. Akhirnya si tanaman ini jadi makin tinggi dan sudah siap kayak gitu. Jadi nah ini food forest itu selalu produktif dan sangat menguntungkan karena ya tadi
setiap hari kita panen. Makanya kenapa akhirnya Jeff Rutten mengeluarkan statement bahwa kita dapat menyelesaikan seluruh masalah di dunia dengan cara ya bikin hutan pangan. Karena ya dengan kita pasti hutan pangan, apalagi kalau tadi mengerjakan itu tadi nggak pernah berhenti gitu. Banyak hal baru yang kita pelajari, yang kita dapat. Karena memang pola yang sekarang kita dapat juga kan karena kita melihat keadaan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita punya keadaan baru, dia akan jadi pola lagi baru buat nanti ke depan. Jadi selalu akan seperti itu berputar. Jadi tadi kan selalu ada tadi itu 7 lapisan. Nah, ini tumpang sari atau pertemuan tanaman penghuni kan, ada polinator, ada yang menarik serangga, ada yang menutupi ini tanah belum cover. Ini tanaman utamanya buah, gitu kan. Nanti ada semaknya, ada untuk musa, ada nitrogen fixer. Jadi selalu seperti itu. Komunitas tanaman, jadi tadi kumpulan tumpang sari, kalau ini juga bicara tentang bahwa komunitasnya bisa ada di daerah di bawah, di gurun gitu kan, terus nanti ke atas makin ke hutan kayak gitu. Terus guild, nah tadi gilda titik akhirnya di mana si siklusnya udah lengkap karena udah masuk juga binatang-binatang. Jadi, nah kadang juga gini susahnya dengan orang-orang yang sekarang ketika bikin kebun nanti bicara, Kang Rio nanti ada ular enggak? Iya pasti ada ular gitu. Nah, kita kan pengen mengembangkan lagi ekosistem, tapi ya memang tinggal kita mendesainnya seperti apa gitu kan. Karena memang kalau bicara nanti di zonasi akan dijelaskan bahwa yang namanya zonasi paling luar kan yang memang yang paling lebat dan paling kompleks ya pasti sekitar itu gitu. Kita jadi pas ke sana harus sudah siap-siap aja kayak gitu kan kayak gitu. Karena kalau memang sudah disiapkan juga dengan ada sabuk ininya pembatasnya ya kalau nggak akan masuk ke zona yang lebih dalam kayak gitu kan. Nah jadi ini ada penumpukan waktu dan ruang gitu kan, dimana awalnya hanya sedikit, kemudian makin lengkap, makin banyak, jadi ada waktu terus berputar. Jadi makin kompleks, tapi waktunya juga berjalan terus kayak gitu. Terus, ini cerita tentang ya kalau misalnya udah lengkap itu nanti di canopy layernya ada serangga, burung kayak gitu kan yang berkembang. Nah ini ada yang tadi 7 layer juga gitu kan. Jadi yang pada akhirnya yang pohon-pohon besarnya kan sebenarnya nggak akan banyak kita tanam, tapi yang banyak itu yang di bawahnya gitu yang memang kita untuk panen sehari-hari gitu. Yang di atas itu dia memang hanya jadi penenun aja. Makin sedikit jadi yang ke pohon besar itu makin ditanami makin sedikit di kebun kita dibandingkan dengan yang di bawah. Nah ini binatang-binatangnya yang ada di atas gitu kan, ke bawahnya apa, ini tanamannya yang ada di atas apa, ke bawah apa gitu. Nah, udah selesai. Jadi bahan diskusi. Setelah tadi banyak kita ngobrol, jadi sebetulnya sekarang ini kita harus mengambil langkahnya apa gitu. Apa yang kita harus pilih, apakah kita menjadi egocentrism atau anthropocentrism di mana pusatnya adalah kita sebagai manusia, atau kita harus ecocentrism di mana pusatnya adalah lingkungan hidup. Karena kan sekarang yang berkembang jadinya itu orang, enggak kita harus ekosentris karena kita bagian dari lingkungan, atau enggak kita kan manusia lebih tinggi nih, nah itu kayak gitu. Kira-kira silakan dari teman-teman. Ada yang mau coba? Mau nanya dong, Kang Rio. Oh, nanya dulu boleh, silakan. Kang Rio udah berapa lama jadi konsen di permakultur ini khususnya? Kalau permaculture-nya di awalnya 2013. Jadi di Bumi Langit itu. Tapi benar-benar tinggal di Bumi Langitnya 2014 tahun di sana. Jadi ketika kita membangun Institut Bumi Langit dan menyelenggarakan PDC yang reguler. Jadi waktu itu PDC itu memang kita yang sengaja bikin pertama. Orang-orang yang ini juga ya sambil ikutan kayak gitu. Oh, maksudnya yang di lingkungan tinggal? Kalau ini baru 2 tahun kan kalau yang masak. Ya, berarti. Jadi kalau saya tuh pindah-pindah. Oh. Saya belum pernah menetap karena secara pribadi saya belum punya lahan. Makanya jadi tadi ngebangun. Jadi selesai dari Bumi Langit itu di 2015, saya sempat mengembangkan di Bandung dengan teman-teman yang Bumi Ngampar. Tapi waktu itu ya balik lagi karena bicara komunitas kami itu kebanyakan orang-orang yang aktivis dan idealis, sehingga
begitu pas, wah udah ini nggak ada lagi uang untuk jalan, gimana, ya udah saya kerja dulu, jadi ini. Ketika balik lagi udah berantakan lagi, jadi kayak gitu perputarannya. Pas bikin kebun, aduh nggak bisa kayaknya, udah dari situ saya masuk ke Jakarta dulu, malah di Jakarta gabung dengan namanya Tepian Farm. Di sana kita bicaranya urban farming, jadi maksudnya ke sana dulu, jadi aktif di Jakarta dengan teman-teman produksi kombucha gitu. Dan dari situ setahun di sana akhirnya ya saya dulu kan petualang gitu. Saya jalan dulu, sempat jalan dulu gitu kan. Waktu itu sempat malah ketemu dengan komunitas yang aksi ini juga, dengan Little Hijabi dan Al Hero gitu kan. Jadi ketemu di sana, dari sana saya sempat masih suka main waktu itu pakai motor sendirian ke Sumatera. Karena waktu itu memang janjian dengan teman, kecelakaan. Nah karena kecelakaan itu saya berpikir, waduh kayaknya udah mungkin harus berhenti di bertualang gitu kan. Harus menikah lagi, jadi karena saya pernah janjian kalau harus menikah lagi gitu. Berhenti, dari situ saya melamar istri saya yang sekarang. Kalau diterima ya udah, berarti emang waktunya menikah. Kalau nggak diterima ya jalan lagi. Waktu itu pikirannya kayak gitu. Waktu itu masuk dan diterima. Diterima, oh ya berarti emang harus sudah menikah lagi. Menikahlah. Nah ketika menikah, yang awal disuruh Faiz. Jadi, yuk ada yang mau nanam kurma, ya itu yang ketemu di kebun gitu. Jadi di sana nanam kurma. Kenapa kita nanam kurma? Karena nanti udah kaitannya dengan kalau yang terkenalnya di sini ada Pak Muhaimin Iqbal ya, yang di Jawa. Beliau menyampaikan tentang Islamic agriculture, bicara bahwa kalau misalnya ada kata spesifik di dalam Al-Quran disebutkan, maka dia itu akan sesuai sampai akhir zaman, dimanapun dan kapanpun. Jadi nah itulah makanya kenapa kurma ini ditanam di kita. Karena kalau balik lagi sebenarnya kalau kita bicara sejarah biologi kan sebenarnya dulu dibilang bahwa yang Semenanjung Arab itu adalah bulan sabit yang subur. Sekarang dia jadi gurun. Berarti mungkin aja kita dulu juga gurun. Bahkan ternyata sekarang ada dijelaskan penggurunannya terjadi bukan karena dia benar-benar jadi gurun, tapi belum ya mungkin. Karena memang si tanahnya tadi, tanahnya udah kena kimia sintetik terlalu banyak, akhirnya jadi kayak pasir. Nah itu yang disebut penggurunan di kita, desertification di kita itu jadi gurun. Nah si pohon kurmanya pun akhirnya diadaptasikan dulu. Jadi memang dia dimasuknya ke Thailand dulu, di mana dia udah jadi sesuai dengan kita, baru dimasukkan ke sini ditanam. Nah 2 tahun saya di sana, 2 tahun di sana udah alhamdulillah pohonnya udah pada tinggi, ada yang sampai bisa 2 meter dan udah ada anak, ada yang udah keluar bunga juga tapi masih yang jantan, belum yang betina. Nah keburu pandemi, keburu pandemi. Orang tua kami sakit, orang tua saya dan istri saya sakit. Wah ini harus pulang ke Bandung, nggak bisa di sana terus. Ketika pulang ke Bandung, ketemulah dengan rumah saya. Jadi perjalanannya kayak gitu, satu kebun ke kebun lain terus aja gitu. Walaupun memang di sela itu ada juga beberapa lokasi yang dekat ya, minta dibantuin gitu. Kalau untuk kendalanya selama membangun permakultur ini apa tuh Kang? Kendala? Ya kendalanya itu tadi, makanya akhirnya kesimpulannya perubahan kebiasaan. Karena memang kebanyakan orang kita itu udah terlalu lekat dengan instan, serba pengen cepat gitu kan. Tapi begitu bicara, oke, pengen percepatan boleh, biayanya segini, mentok baru kan, waduh mahal Kang, ya iya gimana? Nah, jadi selalu kayak gitu masalahnya di ngebangun. Nah dan saya tuh lebih sukanya ngebangunnya komunitas, bukan individu gitu ya. Karena memang ya saya belum punya lahan. Mungkin ketika saya punya lahan, jadi saya akan bangunnya udah ke individu dan keluarga saya akan beri komunitas lagi. Tapi karena memang belum ada aja berjalannya seperti itu. Jadi ngebangunnya komunitas, selalu ketemu orang-orang. Tapi ya akhirnya banyak pasti juga selain masalah di kebunnya, ya perbedaan juga di kita karena memang ini kayak waktu pas datang Kang Rindi ngobrol bahwa wah kami punya 6 keluarga ya. Itu wah saya bilang hebat 6 keluarga gitu. Karena kami dulu mengambilnya 3 keluarga gitu. Jadi wah ini lebih hebat lagi kalau 6 keluarga bisa lebih cepat. Apalagi kalau visi misinya udah sama kayak gitu. Tinggal ya itu tadi, siapa nanti yang akan ini kan akan bertugasnya di kebun, kalau misalnya ada yang support ininya, permodalannya di mana gitu. Sama kayak ya saya pribadi juga dan kami dengan teman-teman yang dulu kelompok Bumi Ngampar ketika ketemu dengan Ardi, langsung wah ini pas gitu. Karena kita punya banyak konsep dan teori yang dulu sudah dikembangkan, didiskusikan, tapi belum pernah diaplikasikan secara utuh. Begitu ketemu ya udah oke, jalan gitu, nyambung. Jadi ya dan
nggak pernah nanya berapa biayanya, ya udah jalan aja. Makanya ya udah jalan sampai sekarang. Karena emang sambil tumbuh ya, gitu. Ya, oh ya oke, sambil tumbuh berjalan. Dan sekarang kita lagi berusaha untuk mendokumentasikan semua prosesnya. Karena memang saya juga kadang ketemu orang yang punya lahan, karena saya ada lahan segini, 10 hektar. Waduh, saya bilang berat, udah. Terus berapa per meter perseginya habis untuk bikin organik? Wah, saya bilang, aduh saya nggak punya data itu, Pak, saya belum pernah bikin, gitu kan. Nah, makanya dengan ketemunya dengan Umasa ini, banyak hal yang akhirnya jadi bisa difasilitasi dan bisa kita segera ini wujudkan, jadi termasuk dokumentasi gitu kan. Karena biar nanti ketika orang bertanya kita udah bisa ngomong bahwa oke, 1 meter perseginya 100.000 per hari misalnya gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi bisa keluar segitu. Karena memang orang sekarang itu tadi kan yang sempat Adi cerita juga di atas bahwa harus ada contoh. Di mana sih contohnya, bahkan kadang harus ada kuantifikasinya. Perhitungannya harus detail, harus jelas bahwa ini kayak gini. Nah, itulah yang sedang kita coba usahakan. Karena memang selama ini banyak, bahkan ketika saya di Bumi Langit sendiri pun kita nggak punya dokumentasi yang ini. Jadi ya susah kan gitu ketika harus ngobrol dengan orang-orang apa yang orangnya industrialis. Wah, itu berat banget itu. Nggak bisa, ini harus sistemnya bisa ditempatkan dimanapun. Wah, gitu kan. Iya, kalau kita punya alatnya detail gitu kan, bisa nge pH tanah, pH air, ini mikrobanya berapa banyak, ini oke, bisa, saya bilang, tapi makin mahal gitu. Nah, hal itu juga yang akhirnya juga kalau tadi perkembangannya kan yang pola ini tuh dikenakan sama Mas Anam, kenapa saya larinya lebih ke ekoteologi? Karena memang kalau saya ngeliatnya dari sejarah Nabi Adam aja sih di Jannah disebutkannya kan, kalau saya mengartikan Jannah ini ya hutan pangan, di mana hutan pangan ini daya dukung dan daya tampung lahannya hanya untuk 2 orang, sehingga itu bisa makan apapun dan mengambil apapun cukup gitu. Tapi begitu mendekati pohon terlarang dan mengambil bagian pohon terlarang, kalau di konsep ekologi namanya pohon sialan, pohon induk utama, maka ini ekosistemnya akan rusak. Kenapa sih ekosistem rusak? Oh, karena ternyata ada kemungkinan, kan waktu disediakan bahwa jadi pakaian auratnya terbuka, jadi ada kemungkinan bisa punya anak gitu kan. Nah, ketika akan punya anak, maka sudah tidak cukup lagi ekosistem ini menampung jangan itu. Jadi kalau saya lebih menafsirkan beberapa ayat di Quran itu ke saintifikasinya kayak gimana gitu, ketemunya gitu. Karena memang ada juga hal yang menarik dalam perjalanannya ketika di Bumi Langit. Kalau dulu kan saya tertarik ke ilmu akhir zaman itu melihatnya di YouTube, bukan dari The Rifle lah, apalah. Tiba-tiba di sana kita mengadakan pertemuan sedunia dan Imron Husainnya datang di sana seminggu. Jadi akhirnya diskusinya makin lebih panjang. Nah, jadi ke sana. Makanya kenapa akhirnya si bahan-bahan permaculture yang dulunya awalnya lebih ke saintifikasinya lebih dominan gitu, di bawah unsur Islamnya masuk gitu. Jadi sejarahnya gitu, kenapa di kita akhirnya lebih banyak ke unsur Islam yang masuk. Karena memang ya di sana Bumi Langit kita Muslim gitu kan. Kalau saya selalu cerita sama teman-teman yang bukan orang Islam juga, ya silakan Anda kembangkan gitu versi Anda gitu, karena tidak mungkin saya yang mengembangkan. Saya mengembangkan sesuai dengan pemahaman saya dan dengan kepercayaan saya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah gitu, akhirnya ketemu juga lagi dengan kebun Ani dan bisa permaculture di Bandung gitu kan. Karena kan sebelumnya ada nggak juga jalan kan, karena jumlahnya sedikit kayak itu kan, akhirnya bisa jalan juga kayak gitu. Jadi ya memang yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk mengerjakan gitu kan itu. Dan ya kalau memang misalnya kita ada keterbatasan dengan pembiayaan, ya bertahap aja pelan gitu, nggak usah pengen cepet kayak gitu. Jadi memang cocok sekali sih square foot gardening itu diterapkan di mana ada hasilnya langsung kan kelihatan, oke ini bisa diputar gitu. Dan kalau contoh yang paling bagus saya lihat adalah John Jandai. Yang paling mirip dengan kita di Indonesia adalah John Jandai di Thailand, di mana dia pulang dari Thailand, berhenti kerja, pulang ke kampung halamannya, dia nggak punya lahan, dia pinjam lahan ibunya 200 meter persegi dulu, dia cerita 200 meter dia garap, dia tiap hari panen, dia jual, akhirnya bikin diluasin jadi 400 meter persegi kolam, itu sama dengan yang John Jevan biointensif, di mana 400 meter persegi untuk satu orang, ditambah dengan akses itu 400, 800 minimal sebetulnya kalau dihitung ya secara kuantifikasi. Berapa sih kebutuhan satu orang itu untuk bisa hidup ramah lingkungan dari hasil kebunnya? 800 meter persegi. Tapi kalau jadi 2 orang, jadi nggak 800 sama 800 karena aksesnya udah sama-sama bareng, jadi 1200. Jadi kayak gitu. Jadi kita kalau
biointensif John Jevons tuh kayak gitu. Nah, si John Janda dia aplikasikan itu dan dia dokumentasikan. Makanya kenapa di kita juga mencoba untuk itu, kan? Karena memang ya Indonesia udah banyak yang melakukan ini, tapi saya melihat dokumentasinya kurang gitu. Aduh sayang sekali. Nah makanya kenapa juga di rumah saya kita selalu cerita bahwa kita tuh nggak mau jadi besar, kita pengennya bisa aplikatif, kemudian bisa didokumentasikan sehingga bisa diduplikasikan. Akhirnya orang gampang gitu ketika kayak gimana ini kayak gini ini kayak gini nih ada dokumentasinya silahkan. Tapi ya tadi baik lagi kan ketika satu ekosistem pasti beda. Jadi kalau baik dari Quran itu ada cerita bahwa ada dua kebun yang berdampingan, diairi dengan air yang sama, tapi hasilnya berbeda. Itu berdampingan loh, air sumber airnya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa ini ada satu trigger gitu dari Allah untuk kita berpikir, untuk kita mengamati di lapangan lebih langsung, sehingga akhirnya ya bisa mengerjakan sesuatu yang lebih selaras, lebih harmonis dengan sunnatullah, bukannya melawan sunnatullah gitu kan. Jadi sama juga, kadang banyak hal yang kalau saya dianggapnya anti kepapanan lah, terus ekstrim kayak gitu sama teman-teman, saya bilang, ya sudut pandangnya tergantung dari mana gitu. Kalau saya melihat sudut pandangnya dari kacamata ramah lingkungan, ketika kita kacamatanya ramah lingkungan, maka kebudayaan yang sekarang kita usung ini, kebudayaan materialisme, kapitalisme materialisme ini adalah kebudayaan yang rusak buat saya, bukan civilization, bukan peradaban, karena tidak beradab. Tapi kalau dari kacamata materialisme ya ini mungkin tertinggi buat mereka kayak. Jadi tinggal sudut pandangnya dari mana kalau saya melihatnya kalau dari kacamata enggak gitu. Sama balik lagi ketika emang ada contohnya ya, kalau saya melihat contohnya kalau di Quran kan tentang Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman itu nabi yang jadi raja dan wilayahnya luas. Jadi puncak contohnya di situ, dari mulai Nabi Adam tadi kan ketika di jannah berburu meramu, begitu pindah ke bumi jadi bercocok tanam dan peternak. Jadi kalau di atas itu kan pas di jannah hukumnya wala takrobu, jangan kamu mendekati. Hanya itu, jadi jelas fisik ada pohon nih, ada garis ibaratnya, jangan mendekati, nah kayak gitu. Begitu ke bumi sederhana, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi itu, jadi setiap orang akan punya hitungannya masing-masing, punya ukurannya masing-masing, karena memang nanti kaitannya dengan jati dirinya. Kalau di bahasa ekologinya, relungnya dia di mana, tanggung jawabnya dia di mana terhadap kehidupan ini. Jadi masing-masing akan punya bagiannya masing-masing, jadi nggak bisa juga disamaratakan gitu. Makanya kadang saya selalu cerita, jadi ekoteologi apa? Sebenarnya kalau buat saya ekoteologi perjalanan saya gitu, seperti ini loh, sampai akhirnya menjadi tarekat lingkungan hidup atau ekologi ya gitu. Karena memang ya perjalanan, silahkan jadi teman-teman juga yang mencari perjalanan teman-teman sendiri, arahnya kemana dan apa yang akan dilakukan gitu. Karena nggak bisa juga disamaratakan gitu kan, karena memang harus saling mendukung kayak gitu. Selama semuanya arahnya menjadi satu arah gitu, satu muara, ya udah aman gitu kayak gitu, karena saling mendukung. Kalau di Islam bicaranya jamaah kan, bukan individu gitu kan. Walaupun ya di akhir zaman memang berat gitu, tekanannya udah masuk ke individu, bukan hanya ke jamaah karena udah dipecah gitu kan. Kalau bicaranya dari yang film The Arrival tadi, bahkan waktu dengan Pandi pas datang ke tempat kita itu dipancing tuh sama saya dari situ. Film The Arrival, dia langsung, oh ya film The Arrival, nyambung jadi kan, oh ya oke sama gitu. Dimana diceritakan bahwa ketika TV masuk ke rumah, itu udah langsung semua dirusaknya dari mulai masing-masing individu di rumah gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau kita yang keluarganya di mana anak dibiarkan nonton, udah pasti berubah gitu. Jadi hal kayak gitu yang memang ya tadinya dari yang bicara tentang konsep utuh di kebun sampai ke konsep utuh di ya perkembangan global sekarang kayak gitu. Tapi balik lagi saya ceritakan sama teman bahwa ya silakan gitu, terserah. Kalau kata Pak kemarin sangat menarik bahwa kita hanya menyampaikan alternatif gitu. Jadi kalaupun misalnya mau sama, ya silakan ayo sama-sama, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi sangat beda dengan saya di mana, kalau saya ini kan jelas menanam itu melawan gitu. Jadi dulu saya alirannya ekstrim. Jadi saya bagaimana caranya melawan sistem, tapi dengan cara yang ramah lingkungan, yang lembut gitu. Tetap saya selalu prinsip itu tetap dipakai gitu, tapi ya ekstrim. Tapi begitu kebingungan, bagus juga ya bicaranya. Jadi hanya memberikan alternatif, silahkan gitu kan. Kalau mau dipakai mana kayak nggak apa-apa gitu kan. Karena balik lagi kalau di Islam kan kita hanya menyampaikan
bukan memaksakan orang untuk ayo ikut harus ikut, enggak, silakan aja bebas. Karena memang pertanggung jawabannya kita nanti ditanyakannya hanya sudah pernah menyampaikan ya sudah. Jadi hal itu yang kalau di perjalanan secara pribadi dan beberapa komunitas ya tadi sih memang pasti selalu perhitungannya biaya lah, apalah, kesabaran kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ke ini satu paling. Nah, waktu itu sempat waktu kan Kak Rio, Mas Dewi sama Kang Afif kan diskusi Ya. tentang yang 7 tahun itu. Oh iya. Tapi Aca nggak ada di situ, udah diceritain sama Kang Afif juga. Cuman pengen diceritain lagi gitu, maksudnya sambil merefleksi juga sama kita kan di sini udah sekitar 2 tahun lah. Ya, 2 beda tahun dikit kan di dengan sini, puasa 2 sebetulnya tahun, kan. ya, 2 tahun sebelum pandemi. Ya. Jadi kalau menurut Kang Rio yang tadi ayatnya 7 tahun berturut-turut itu gimana siklusnya kayak gitu. Jadi ya itu aja pertanyaan. Jadi kalau saya sih melihatnya sebagai satu pola sunatullah juga ya, si 7 itu, karena selalu kalau di Al-Quran itu ada kata yang diulang-ulang, perumpamaan yang diulang selalu bicara 7 kan, 7 lapis langit, bumi kayak gitu. Terus tadi kan kalau di sini sendiri ada 7 tadi ketika hutan itu lapisan kan, nah kayak gitu. Nah kalau diterapkan di saya dapat tak 1, 2, 3, 4, nanti ini 1 berarti dengan 5, ini dengan 6, dan ini jadi dengan 7. Nah, jadi rata-rata kalau kita ngebangun kebun, terutama ramah lingkungan itu, di tahap 1 dan 2 itu sangat lambat gitu ya. Bahkan orang cenderungnya apa sih, nggak ada perkembangan apapun gitu. Nah begitu mulai masuk ke tahun ketiga, baru udah mulai ada kelihatan, oh ada panen ini, panen ini, panen ini, panen ini kayak gitu. Keempat, ini bisa jadi akan jadi makin naik. Kalau di sini tadi turun bahkan ya rata, kadang-kadang bahkan turun karena perbaikan, di sini jadi makin naik. Nah, di sini hasilnya makin naik, makin intens, makin banyak. Jadi si keberagamannya makin banyak, kelimpahannya makin banyak, sini naik lagi. Dan ke sini ya udah. Ini udah jadi puncaknya di 7 ini, dimana kita udah jadi tiap hari panen, jadi tahun ke-7 ya. Atau kalau misalnya bicaranya dari tanaman, bahwa kalau kita tanam 1 kali, nanti berbunga, ada bijinya, ada biji, kita tanam lagi, nanti berbunga ada biji. Nah kayak gitu. Ini tuh ketika sudah sampai ke-7, maka dia sudah menjadi lokal, menjadi murni, menjadi endemik. Dan ya udah di ekosistem itu udah bagus. Dan biasanya juga kalau kita bicara tentang keberagaman juga kadang seperti itu, karena tadi kan saya sempat cerita bahwa ada pola tumpang sari yang di beberapa tempat ternyata nggak bisa gitu kan. Nah itu ternyata ya karena memang ekosistemnya nggak bisa mendukung ya. Nah, akhirnya berarti yang bertahan saja yang diambil. Ketika kita awalnya pasti akan selalu coba menanam apapun gitu, karena kita harus tahu kan di lapangan ini seperti apa sih di kebun kita gitu, apakah ini cocok atau enggak. Walaupun kita udah ada pola tadi kan, ada tabel tumpang sari apa ya kita pakai, tapi dilihat juga kan di ini sehari-hari, oh ternyata ini bagus, oh ini tidak, oh berarti ini nanti yang ditumbuhkan lagi berikutnya kayak gitu terus gitu. Sampai akhirnya ya terpilih hanya beberapa aja yang memang di kebun kita yang kuat sampai 7 kali, itu yang menjadi khasnya kebun kita berarti. Sehingga nanti kebun sebelahnya itu seperti itu. Nah makanya nanti ada barter kan, ada jual beli. Karena kalau nanti seragam, yang mau belinya siapa? Yang mau jualnya siapa? Kan nggak bergulir. Tadi arus informasi, energi, dan materi ini nggak ada perputaran. Kalau masing-masing bisa menghasilkan sesuai dengan ininya gitu kan. Nah itu tadi. Jadi kalau saya melihatnya si pola 7 itu ya termasuk juga satu pola sunatullah yang memang berlaku di ini ya, di alam. Yang memang itu bahkan ya ketika kita bicara kalau di rumah saya itu rumah belajar, kita ngambil ke pola 7 tahunan gitu, dimana 0 sampai 7 itu jadi raja, 7 sampai ke 14 itu tawanan, nanti 14 ke atas itu jadi perdana menteri gitu. Jadi pola itu yang dipakai, dan ketika kita nyambung ke Rudolf Steiner dengan Waldorf ya itu sangat ini banget gitu. Karena kadang ya sedih juga saya ketika kita di Bumi Ngampar mengembangkan kurikulum Kapahul Fitrah itu, pas kita lagi mempelajari pola 7 tahunan dan dapatnya itu dari referensinya Ali bin Abi Thalib, jadi kita disebutnya Syiah gitu kan. Jadi banyak kan, waduh kok kayak gini ya gitu. Tapi ya udah jalanin aja kalau kita sih, karena memang
Ya itu mungkin yang berbeda ya, karena kita rata-rata dari kota, tidak terikat satu ini tertentu yang jadi lebih cair, lebih bebas, lebih bisa masuk kemanapun gitu kan. Ya pola 7 tahunan itu, kalau Kang Afif kan ngambilnya dari yang Nabi Yusuf kan, dimana yang mimpi itu gitu. Nah, dan dari situ juga sebenarnya teknologi tentang penyimpanan, tentang lumbung, dimana yang namanya biji-bijian itu harus dengan tangkainya. Kalau dia dilepas dari tangkainya maka nggak akan tahan lama. Nah kayak gitu. Jadi banyak hal kayak gitu. Kan kalau dulu sebelumnya harus pakai silo, wah pengamanannya harus kayak gimana, tikus lah, apa lah kayak gitu. Jadi banyak hal futur kayak gitu. Jadi banyak hal kayak gitu yang memang ya hikmahnya dapat ditemukan gitu. Kalau yang 7 sih seperti itu kayak kira-kira cukup. Cukup, ada lagi? Kalau nggak ada, balik lagi gitu. Kira-kira apa? Siapa yang egosentris? 1, 2, 3, egosentris. Yang egosentris? Kira-kira gambarannya apa? Nah ini, jadi hal yang menarik juga. Sebetulnya kalau dibalikan tadi kan bicara tentang permaculture, tentang apa, bahkan Jeff Luton cerita tentang rumit, tapi begitu dijalankan sederhana. Jadi sebetulnya ada satu pola yang bisa kita ambil untuk memudahkan ya. Kalau kayak misalnya kita aja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan sebenarnya ada 2. 1 jiwa, 2 raga. Gitu kan? Atau satu lagi rohani, jasmani, kan gitu. Nah, kalau saya bilang dua-duanya harus kita ambil. Kenapa? Karena secara jiwa dan rohani itu kita harus egosentris. Seluruh alam semesta ini harus kita pakai menjadi media ibadah untuk menuju Tuhan. Kayak gitu kalau saya melihatnya. Jadi egosentris, itu semua kasih egosentris. Nah, tapi sebagai kita makhluk yang punya raga dan jasmani, kita itu bagian dari ekosistem. Makanya secara jasmani kita egosentris. Karena apa? Begitu kita nanti mati, kan kita tadi disebutkan masuk ke pengurai, nanti di pengurai dipakai sama tanah. Jadi kayak gitu. Nah, hal itu kadang yang memang jadi seru perdebatan gitu ya, tentang ini tentang egosentris dan egosentris itu. Jadi kalau hikmah yang saya dapat ketika belajar permaculture dan berbagai metode pertanian ramah lingkungan, ya sebetulnya semua harus berjalan gitu. Karena tadi juga kan sunatullah dibangun dari hal-hal yang bertentangan kan gitu. Tapi bagaimana caranya supaya dia jadi setimbang. Jadi hal itu saya sih juga setuju, itu dua-duanya memang harus gitu ya. Kadang ada masa di mana kita harus egois, di mana kita harus berbagi, considerate dengan lingkungan. Ya. Contoh kayak gini, permakultur itu menurut saya tidak bisa melulu mementingkan lingkungan. Karena apa? Kita juga masih manusia yang ada kebutuhan. Jadi menurut saya, kalau saya maunya gitu ya, bagaimana mengelola lahan itu supaya apa yang saya mau itu saya bisa dapat tanpa merusak lingkungan. Ya. Jadi ada egoisnya, apa yang saya mau harus ada, tanpa merusak lingkungan. Jadi ekosistemnya juga jalan. Ya. Itu sih, jadi nggak bisa tuh dua-duanya dipisah. Ya, makanya tadi kan kalau bicara hutan pangan, tadi kan jelas kan Pak ya, dimana kita menuju satu lingkungan yang seperti hutan, tapi edible, semuanya bisa kita makan gitu kan, kayak gitu. Jadi ya itu tadi memang semua berjalan harus beriringan gitu, nggak bisa dipisahkan. Ya kadang kan salah satu kesulitan yang terjadi kita ketika membangun komunitas juga itu pemisahan dualisme gitu, bahwa ini nggak bisa gitu, kita tuh beriringan gitu jalannya. Karena memang ya tadi kesetimbangan itu dibangun dari hal-hal yang bertentangan yang ini. Jadi ya masih ada waktu atau habis? Masih ada. Santai. Tapi sebetulnya ya kalau untuk pengantar yang awas hanya sampai situ ya, nggak ada lagi, udah sampai yang diskusi itu gitu. Kecuali memang ada hal lain yang menarik yang bisa didiskusikan, atau gimana ya silakan gitu, ditanyakan atau apa.
kayaknya ada kalau Ngomong saya aja sih Mas Krisna. enggak, Surat tiga ya. enggak. Ini karena masih kalau menurut saya ini masih ranahnya filosofis gitu. Ya, Iya, betul. betul. Ya kan belum ranah implementasinya. Ya, Iya. betul. Sementara yang ada di benak saya, yang ada di pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke arah implementasi. Ya. Kalau masalah filosofis itu memang dari sejak awal itu memang kita mau membangun ruang gitu ya, di mana kita bisa hidup berdampingan dengan lingkungan. Memang cocok gitu dengan apa yang disampaikan Kang Rio, bahwa manusia itu adalah bagian dari kehidupan gitu, bukan kalau istilahnya zaman dulu ya, manusia itu adalah penguasa bumi. Sebenarnya Oh iya. menurut saya kita tuh bukan melulu penguasa Ya. gitu ya. Kita adalah makhluk yang diberi kelebihan untuk mengelola Ya, penakluk Itu. bumi dengan pengelola dengan perusahaan ya itu. pengelolanya gitu ya. Kalau penguasa tuh istilahnya kita mau ngapain aja terserah kita gitu. Kalau pengelola itu ada di situ ada pertimbangan tentang dampak terhadap yang lainnya juga. Itu sih, itu memang buat saya ini yang kita mau sebenarnya. Ke depannya akan seperti Ya, itu. betul. Jadi memang balik lagi ke sekilas kenapa materi di awal itu ke filosofis, karena memang dulu juga pas Bung lagi kita berpikir tentang bagaimana kita melakukan ice breaking, memecahkan dulu si alur berpikir para peserta, karena memang ini akan masuk ke hal yang berbeda dengan yang umum sekarang berlaku gitu, kayak baru, makanya selalu dipecahnya di situ. Nah, udah itu baru bertahap masuk ke, makanya nanti Kang Dewi cerita tentang etika dan prinsip, baru nanti bertahap masuk ke ininya, dan bahkan nanti ke sesi si praktek gitu. Jadi memang kayak gitu, memang ya si Terapi shock. bisa dulu. Satu yang saya pasti akan ada kendala adalah satu melatih kesabaran. Iya, betul. Yang namanya orang kota, Iya, cepat kita betul, kan, betul. pengennya cepat, tiba-tiba harus melambat. Ini gua ngapain? Pasti ada. Betul. Sama seperti dulu, saya besar di Jakarta. Iya. Nah, kuliah itu di Malang. Itu kondisinya sangat berbeda. Beda jauh, betul. Malah lebih Berbeda. lambat dibanding Jakarta. Sangat lambat. Waktu saya besar itu sampai SMA, saya berangkat habis subuh jam 5 udah harus berangkat gitu ya, supaya sekolah jam 7 udah nyampe. Itu di Malang, saya kuliah jam 7 kurang 5 saya masih di rumah. Ini mau ngapain gitu. Yang biasanya sampai rumah itu jam 9 malam baru nyampe rumah. Iya. Ini tiba-tiba jam 5 sore udah bingung mau ngapain. Nah, saya kebayang ini nanti akan jadi sama seperti itu. Iya. Karena kan menunggu hasil bumi Iya. itu nggak bisa sehari 2 hari. Betul. Hasilnya itu tadi kalau saya ngelihat baru sampai usia 3 tahun, 4 tahun baru ada hasil gitu Iya. ya, baru ada panen, Iya. baru merasa seneng. Iya. Tahun pertama, tahun kedua itu pasti ini ngapain ya gue sampai 2 tahun di sini nggak ada hasilnya apa-apa, itu pasti. Kendalanya pasti di situ. Ya paling itu tadi gimana caranya melatih kesabaran itu yang penting. Ya makanya tadi kan yang ada pola si square foot gardening itu tuh ya buat itu gitu. Jadi ada sih sebetulnya gitu, nggak menafikan bahwa nggak ada hasil, tapi maksudnya kalau bicaranya kuantifikasi gitu ya, nanti bicara yang tentang hal yang lebih banyak yang bisa berlimpah itu di tahun ketiga. Tapi kalau di awal ya paling ya itu tergantung kita kekuatan tadi, seberapa banyak sih kita mampu mengelola si bedeng ini gitu. Jika kan nanti oke, seberapa cepat kita nanti, makanya biasanya nanti disibukkan di awal itu lebih pada ke mengamati dan mencabuti gulma gitu, pasti itu yang di awal paling gitu tuh itu. Dan rata-rata kalau yang orang-orang kota berhenti ketika udah menemukannya putri malu. Ketika udah musak ke semak dan duri gitu kan, itu pasti berhenti. Karena memang itu paling berat gitu kan. Gitu. Nyamuk itu kan karena wah duri lah apa hal kayak gitu. Apalagi kalau awal biasanya kan nyamuk gitu kan. Nah hal kayak gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu waktu tinggal di Pulau Seribu gitu, setahun di sana di pulau, saya menemukan bahwa ternyata biar nggak digigit nyamuk pas di kebun, makan si tanaman-tanaman yang pahit di sekitar kebun situ gitu. Jadi dulu tuh kayak
daun pepaya, bunga pepaya dimasak gitu. Nah ketika sudah mulai makan itu pas ke kebun, oh iya lagi gitu ya gitu. Karena memang ternyata si unsur pahitnya mungkin udah masuk ke darah dan si nyamuk jadi nggak mau main, ini udah orang lokal gitu kan kayak gitu. Jadi ada seperti itu gitu. Oh kayak gitu ya gitu. Jadi ya itu gitu. Dan sekarang juga lagi dicoba sama Opi. Pi masih digigit atau belum? Alhamdulillah enggak. Opi jadi coba gitu. Jadi cerita gimana ya? Ya udah cobain makan yang pahit-pahit gitu. Nah, kayak gitu. Siap. Nah, termasuk juga pengalaman yang paling menarik ketika membangun kebun itu yang paling adaptif untuk dimanapun itu ya lingkaran pisang dan lingkaran pepaya. Itu paling adaptif. Mau di ekosistem apapun, dia sangat efektif. Karena apa? Di tengahnya kan bikin kompos. Semua sampah yang organik masuk ke situ, nanti jadi kompos. Jadi kalau misalnya kita termasuk yang tidak rajin gitu, malas ya buang aja itu semua, buang, nanti jadi kompos gitu kayak gitu. Terus kan di lingkaran pisang atau lingkaran pepaya itu dia akan lengkap gitu kan, dimana dari mulai si kebutuhan karbohidratnya ada gitu kan, sampai ke yang ke protein dan ini juga ada gitu kan. Dan itu lebih cepat. Sama kayak strategi di Umas juga gitu akhirnya. Ya udah banyakin aja dulu tanam pepaya gitu kan, biar ketutup dulu, biar bikin microclimate dulu supaya bagus dulu si iklim di sekitar kebunnya gitu ya. Karena kalau pepaya kan gampang, kalau kita udah ngasih ya udah tinggal potong aja gitu. Nah kayak gitu. Jadi banyak hal yang di lapangan adaptasinya, oh ya ini kayak gini ya gitu. Sama juga kayak tadi yang diceritakan tentang hutan pangan, prosesnya di mana yang awal 95% kan hanya support, tanaman yang menyupport gitu kan. Terutama tanaman legum kan yang nitrogen fixer gitu. Karena memang kalau tadi bicara suksesi, yang awal nitrogen fixer dulu yang keluar, selalu seperti itu di alam. Jadi memang nitrogen fixer dulu, baru berikutnya nanti ke air, berikutnya ke karbon gitu kan. Karena memang kan masalah sekarang kita kenapa ada perubahan itu kan yang utama ada jejak karbon kan, di mana terlalu banyak karbon lepas di udara mengganggu si biosfer tadi yang tentang biochemical itu tadi, akhirnya mengganggu cuaca gitu. Seharusnya mereka ada di dalam tanah gitu, di dalam pohon gitu. Nah, jadi hal itu yang memang yang menarik ketika akhirnya sudah berjalan di kebun gitu kan, setiap hari kebun. Ada lagi kira-kira yang menarik untuk di ini? Silakan. Ada lagi Kang Afif mau nambahin? Kang Afif, ada yang ditambahkan? Kang Riwi atau Kang Rian silakan kalau ada yang mau juga menambahkan. Kalau Berbagi pengalaman juga mungkin di kebun kayak gimana? Silakan. mungkin kalau dari saya tadi berkaitan dengan egosentris dan ekosentris. Ya. Kalau dari saya mungkin lebih ke tugas manusia sih. Jadi memang di dalam Al-Quran juga kenapa manusia diciptakan atas dasar dua yang pertama ibadah sebagai hamba, yang mana tadi kalau kata Andre itu adalah egosentrisnya ya hubungan kita dengan Tuhan, dan juga yang kedua adalah sebagai khalifah, yang mana tadi tugas kita sebagai pengelola atau pemakmur. Jadi memang ketika kita berpikir kaitannya dengan Islam, kalau menurut saya memang sangat-sangat masuk di situ, sangat pendekatan yang sangat selaras gitu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga termasuk dalam proses-prosesnya, termasuk dalam ya kalau dari pengalaman saya termasuk dari beberapa proses di kebunnya, termasuk sampai hal-hal teknis sebenarnya sudah diatur gitu. Bahkan ketika memang tanaman itu berdampingan, ya walaupun menciptakan tanaman itu kan menciptakan makhluk itu selalu berdampingan gitu ya, termasuk tanaman yang memang di sini yang membukakan pemikiran kita, membukakan sudut pandang dan juga mata kita bahwa melihat itu semua tidak hanya dari satu sisi gitu ya. Dalam artian ya pengalaman saya juga yang dulu misalnya hidup di kota, memang juga saya belum terbuka untuk melihat bahwa oh iya ya kayak gini tanaman gitu ya.
Terus misalnya ketika saya kuliah dulu kan, apalagi saya dulu belajar perkebunan gitu, kaitannya sama sawit gitu, berjuta-juta hektar gitu, beribu-ribu hektar lah gitu ya, belajar tuh itu gitu bagaimana produksi dan sebagainya. Sehingga yang jadi masalah zaman dulu waktu saya kuliah itu yang selalu dipermasalahkan adalah tanamannya, tanaman sawit gitu. Padahal yang salah bukan tanaman tapi sistemnya gitu, sistem yang dibuat oleh manusia tadi yang tidak sesuai dengan sunatullah, sehingga wajar ketika tanaman sawit ketika ditanami tanaman sawit semua terkesan lahan bekas sawit itu akan jelek dan sebagainya gitu, sehingga sawit yang selalu disalahkan padahal bukan itu sebetulnya. Saya menyadari itu gitu, bukan poinnya bukan di situ, tapi tugas kita tadi sebagai pengelola, sebagai khalifah ini, sebagai pemakmur bumi ini, tugas kita yang seharusnya memang menjaga agar tatanan di bumi ini selaras dengan pola-pola yang ada di alam, dengan sunatullah. Di situ sebetulnya perannya, bukan terkadang kita menyalahkan tanaman-tanamannya gitu ya. Zaman dulu waktu saya kuliah, profesor aja saling berdebat gitu, bahwa ini tanaman sawit itu kayak merusak ini, yang ini enggak, tanaman sawit itu seperti ini gitu. Itu yang yang menjadi mungkin itu yang saya refleksikan gitu ya dalam ketika proses permaculture, sehingga memang dalam prosesnya juga ketika ya ada orang-orang yang kesini, misalnya teman saya dari pertanian itu melihat kebunnya mana gitu, kebunnya mana gitu. Padahal ini sekitar kita udah kebun, makanan bisa didapat dari sekitar kita. Selain itu juga saya belajar tentang kaitannya dengan ketahanan pangan itu adalah ketika saya bukan hanya tentang apa yang kita tanam, tapi dampak dari kita bermain ekosistem adalah muncul sesuatu yang kita tidak harapkan tetapi bermanfaat buat kita. Salah satunya gulma gitu. Ketika ketika tanaman-tanaman itu ternyata bermanfaat gitu, ternyata bisa kita manfaatkan gitu ya. Bahkan yang tadi kaitannya dengan misal produktivitas tanaman yang di tahun ketiga atau tahun keempat itu, sebenarnya di tahun 1 ke 2 ketika kalau kita belajar itu semua makanan gitu. Ketika misalnya gulma itu, pucuk-pucuk tanaman itu kan makanan gitu buat kita. Yang jadi masalahnya itu adalah kembali di kita terkait dengan cukup gitu, kata cukup gitu ya. Sebenarnya kita butuhkan cukup, bukan kenyang gitu. Nah itu kan yang paling susah gitu ya. Itu mungkin pengalaman saya yang sampai saat ini sedang dicoba untuk ya selalu merasa cukup ya, dalam artian kita memanfaatkan apa yang ada di kebun gitu. Terkadang kan kita pengennya misalnya lagi musim durian pengennya rambutan. Iya. Gitu. Nah, itu juga kaitannya dengan itu gitu. Dan itu merupakan perjalanan yang menurut saya sangat sulit gitu untuk itu. Tapi itu memang masih dalam proses kesana gitu. Itu mungkin Kang Rio. Terima kasih tambahannya. Ada lagi yang lain yang pengalaman yang melibatkan, silakan. Ya, Kang Rian dan Kang Rini. Terkait tadi yang proses kita kan, kalau orang sekarang itu kan jadi berkah nantinya, bukan jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan sama manusia gitu ya. Makanya diturunkan bertahap gitu. Artinya di situ bisa manusia manfaatkan. Jadi kita juga nggak ada juga orang lahir langsung jenggotan, langsung gede gitu kan. Dikasih proses dulu 9 bulan, 10 hari gitu ya. Habis itu lahir masih bayi dulu gitu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung jenggotan, langsung ubanan gitu ya gitu. Nah, memang proses-proses itu tuh memang diciptakan dan dikasih tunjuk sama Allah buat kita pelajari, kita cari maknanya itu apa gitu. Makanya tadi ketika kalau sekilas memang kita mikir butuh waktu berapa lama nih buat menumbuhkan ekosistem, misalnya 10 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Sekilas kita mikirnya dengan tujuan kita mendapatkan hasil yang banyak, itu kayaknya lama banget, kita ngapain nih sambil nunggu 10 tahun. Sebenarnya nggak
sekompleks itu juga gitu loh. Karena dalam nanti mungkin setelah ini nanti ada materi prinsip permaculture itu nanti ya. Yang paling utama itu adalah observasi kan. Nah, jadi selama berproses itu pasti kita akan mengobservasi nih. Kita datang ke sana aja, cuman datang aja. Bahkan tadi Kang Dev bilang itu cuma cukup datang aja gitu loh. Nggak perlu kerja, nggak perlu apa, cuman lihat-lihat aja. Memang itu yang paling utama itu dari situ gitu loh. Karena dari situ kita bisa ngeliat loh. Hari ini kita ngeliat nggak ada burung. Oh, besok ada burung. Itu sebuah tanda itu sudah. Loh, burung itu ngapain? Pasti ada maksud dia datang ke situ gitu loh. Ya itu yang kita pelajari dari hari ke hari gitu. Akhirnya dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ada sebab-sebabnya. Makanya observasi di dalam permaculture ini benar-benar sesuatu yang sifatnya itu looping gitu ya. Walaupun sudah kayak settle gitu ya, udah jadi, kita udah santai-santai gitu ya. Tapi itu terus gitu. Terus. Dan observasi di tempat ini dan di tempat yang lain itu beda-beda gitu. Bahkan di satu tempat pun microclimate-nya tuh beda-beda gitu istilahnya. Nah, itu yang kita makanya dalam permaculture ini yang berubah itu bukan sekedar cara bercocok tanamnya, tapi juga konsep berpikirnya, terus proses kita melihat alam ini seperti apa, hubungan kita dengan Tuhan kita seperti apa. Itu lengkap gitu sebenarnya di permaculture. Cuman permaculture ini adalah output akhirnya gitu loh istilahnya. Output akhirnya, padahal proses di dalam itu kompleks gitu di dalamnya. Jadi kita menanam ini kelihatannya ya cuma nanam gitu, tapi ternyata ada pertimbangan yang luar biasa gitu. Kenapa harus di titik ini gitu? Kenapa nggak digeser ke sini gitu? Itu ada pertimbangannya gitu. Nah, itu dia. Ya itu ilmu saya pelajari itu. Nah, itu dia. Ilmunya itu. Itu dia. Ya, jadi nanti ketika kita sekarang mungkin kita secara konvensional berpikir, waduh, nunggu berapa lama nih buat kita panen gitu, panen raya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita enjoy menikmati prosesnya, itu malah kita panen tiap hari jadi istilahnya. Panennya mungkin bukan berupa buah, tapi ilmunya gitu bisa jadi seperti itu. Pokoknya yang mudah-mudahan ini baru awal aja udah pusing ya. Mengatakan Rabbana atina fid dunya, bukan Rabbani. Ya Allah berikan kami itu. Jadi memang sebenarnya orientasi orang Islam itu adalah mungkin disebut ekosistem ekosentris, tapi sebenarnya alam. Sebagaimana Allah menyatakan bahwa arsalnaka ila rahmatan. Rasulullah itu orientasinya memang ekosentris kalau disebut ini ya barangkali, tapi rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menangis karena dia ingin umatnya itu menderita ya, di akhir-akhir gitu ya. Jadi sangat kuat di sana. Tapi ketika egonya Rasulullah hanya ketika wafat, Allahumma firli warhamni warhamni fi rabbikil a'la. Jadi betul-betul yang sangat egonya itu sangat pribadi dan sangat intim dengan Allah. Ampuni aku, sayangi aku, dan tempatkan aku di tempat yang tinggi. Gitu. Tapi the whole yang lainnya itu sudah Umar, sudah itu. Pengertian khalifah itu sendiri. Kita khalifah itu bukan pengertian satu orang. Khalifah itu sistem. Ketika Allah mengatakan ini jadi khalifah, itu manusia the whole, bukan satu. The whole. Karena khalifah itu juga artinya pengganti. Artinya kalau kita sekarang ini, karena kita terbatas, untuk sustain seumur kita nggak bisa. Kita sustain itu mengatakan the whole generation. Karena itu kalau kita sekarang membangun sesuatu, kita akan mati diganti anak kita. Itu khalifah. Diganti lagi, diganti. Jadi selalu menyempurnakan supaya sustainability atau keberlangsungan alam ini sebagai pemakaian alam ini terjadi terus. Kita di sini, Kamrio di sini kan sebentar, nanti nggak ada di sini. Nanti bukan ada yang ganti lagi memberikan ceramah yang sama. Jadi selalu kita nggak bisa sendirian. Kita selalu khalifah itu artinya bersama-sama memperbaiki supaya sempurna. Ya seperti yang Kang Rio lakukan di komunitas, jangan sendiri dong, berkomunitas kita harus sampaikan. Ya itu memang itu, selalu bergerak di bersama-sama. Nah, karena menuju surga bukan urusan sendiri, urusan bersama-sama. Bersama-sama. Kali itu aja. Terima kasih tambahannya. Ya memang
seperti itu. Kalau misalnya memang bicara di Islam akan lebih kompleks lagi kan, karena memang pasti berbeda ya kata-katanya. Rewis